Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi hari yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 5 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 5 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Hari ini kita telah masuk di hari yang keempat, itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat ke-35. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah Korban Penghapus Dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya." Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mengetahui benar bahwa Allah itu kudus. Ia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Namun kita jangan sampai mempermainkan sifatnya yang satu ini. Pasalnya, ia tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Setiap kejahatan selalu punya konsekuensi. Agar dosa diampuni harus ada kurban yang dipersembahkan, yaitu kurban penghapus dosa. Korban penghapus dosa diberikan oleh orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Maksud dosa tak sengaja adalah kesalahannya terjadi akibat kelemahannya. Tidak ada motif kesengajaan menantang Tuhan. Berbeda dengan dosa yang direncanakan, Tuhan tidak akan mengampuninya, apalagi jika pelaku tidak mau bertobat. Masing-masing kelompok masyarakat memberi kurban yang berbeda-beda. Ketika imam atau umat berdosa, seekor lembu jantan muda yang sempurnalah yang menjadi korban. Lain lagi bagi seorang pemuka atau seorang Israel yang berdosa. Mereka harus mempersembahkan seekor kambing jantan atau seekor kambing atau domba betina. Jika pendosanya rakyat jelata, ia bisa menyediakan 2 ekor burung tekukur atau merpati. Kalaupun itu sulit disediakan, gantinya adalah 1/10 eva tepung terbaik. Allah menuntut kurban supaya dosa dapat diampuni. Ada 2 alasan mengapa Allah menuntut kurban pada penghapusan dosa. Yang pertama adalah Ia kudus, sehingga tiada toleransi terhadap dosa. Dan yang kedua, Ia juga adil, sehingga dosa harus diberi ganjaran. Ganjaran dosa tersebut ditimpakan kepada korban penghapus dosa. Keadilan Allah juga ditunjukkan lewat perbedaan bayaran hukuman. Jenis korban disesuaikan dengan menurut tingkatan sosial. Semakin kaya dan tinggi kedudukannya, kurbannya pun lebih mahal. Allah tidak dapat mengampuni dosa begitu saja. Anugerah pengampunannya bukan murahan. Itulah sebabnya dosa kita diampuni jika Yesus mati menanggungnya. Yesus yang adalah anak domba Allah berperan sebagai korban penghapus dosa. Ia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekiranya pengaturan yang dibuat oleh Tuhan di dalam kitab Imamat ini untuk penghapusan dosa disesuaikan dengan harta benda yang kita punya, disesuaikan dengan status sosial yang kita punya, maka mungkin di antara kita akan berpikir, saya tidak mau memiliki tingkat sosial yang tinggi, atau saya tidak mau memiliki harta yang banyak. Karena semakin tinggi tingkat sosial kita, atau semakin banyak harta yang kita punya, semakin tinggi pula nilai penghapusan dosa yang dituntut oleh Allah. Namun Tuhan itu baik. Dia tahu kapasitas kemampuan kita untuk dapat memberi sesuatu yang kita punya. Karena itu, Dia memberikan Yesus sendiri sebagai ganti penghapusan dosa atas kita. Dialah harta yang terbaik yang dimiliki oleh Bapa yang telah diberikan untuk kita untuk menjadi penghapus dosa kita.
Karena itu mengucap syukurlah senantiasa atas pengampunan Yesus yang telah dikerjakannya di kayu salib. Semakin setialah dan semakin berpautlah kepadanya, karena Dia adalah korban penghapus dosa kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan-Nya akan dinyatakan dan terjadilah itu buat kita. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.